Ciri-ciri gejala tipes menular lewat pada saat kuman karena tipes, Salmonella typhi, menyebar dari makanan atau air minum kotor yang Anda konsumsi. Akan tetapi, gejala tipes biasanya tidak akan segera muncul setelah Anda makan atau minum sesuatu yang sudah terkontaminasi kuman Salmonella typhi. Gejala tipes baru akan muncul sesudah masa inkubasi kuman berakhir. Masa inkubasi merupakan jangka waktu dari sejak pertama kali kuman masuk ke dalam tubuh, lewat makanan atau minuman, sampai kemunculan gejala yang pertama. Umumnya gejala mulai muncul dalam 7-14 hari sesudah Anda terpapar kuman. Paling lambat penyakit ini aru terasa sekitar 30 hari, tetapi, seandainya kekebalan tubuh Anda lemah, gejala paling kencang dapat muncul dalam 3 hari. Gejala tipes sering sekali dianggap sebagai sebuah penyakit. Walaupun, itu merupakan kumpulan keadaan yang membuktikan Anda terinfeksi kuman Salmonella typhi. Penyakit tipes diistilahkan penyakit yang merujuk dengan sekumpulan gejala yang mirip atau serupa dengan gejala tipes. Tetapi, keadaan itu mungkin disebabkan oleh kuman lain, selain Salmonella typhi. Apa saja ciri-ciri gejala tipes? Ciri-ciri sakit tifus pada orang dewasa dapat berlangsung selama 3-4 minggu, atau mungkin lebih lama. Semacam juga gejala tipes pada anak-anak. Intensitas gejalanya malahan dapat bervariasi. Ada yang merasakan banyak gejala ringan, ada juga yang hanya merasakan sedikit melainkan terasa berat. Sementara itu, sekitar 1 dari 300 orang yang terinfeksi kuman penyebab tipes tak mengalami gejala apa malahan melainkan konsisten dapat menularkannya ke orang lain. 1. Ciri-ciri gejala tipes yaitu terjadi demam. Gejala tipes yang paling biasa terjadi pada orang dewasa merupakan demam. Demam hakikatnya merupakan hasil dari proses peradangan dalam tubuh yang dipicu oleh kerja sistem imun dikala melawan infeksi kuman Salmonella typhi. Demam imbas tipes cenderung meningkat perlahan-perlahan di minggu pertama Anda terkena tipes, dan biasanya dapat menempuh 39-40 Celcius. Tetapi, demam yang menjadi gejala tipes sering sekali terasa lebih parah pada saat malam hari. Pada orang dewasa, gejala demam imbas tipes juga kadang disertai dengan sakit kepala. Sama seperti demam, sakit kepala malahan merupakan format dari proses peradangan yang dimunculkan oleh kerja sistem imun. 2. Berkeringat. Munculnya keringat masih terkait dengan gejala demam dikala tipes. Ketika Anda demam, suhu tubuh akan meningkat sampai Anda merasa panas. Untuk mengeluarkan panas dari dalam, otak akan segera memerintahkan kelenjar keringat mengeluarkan cairan lewat pori-pori sebagai sistem mengembalikan tubuh Anda ke suhu normalnya. 3. Tubuh terasa lemas. Ketika terkena tipes, tubuh rasanya pasti lemas dan tak berenergi. Hal ini biasa terjadi karena gejala tipes yang berupa diare membuat tubuh terus membuang banyak cadangan cairan dan elektrolitnya lewat feses serta keringat. Walaupun, cairan elektrolit berfungsi membantu otot agar dapat berprofesi dan berkontraksi dengan bagus. Karenanya tidak heran seandainya tubuh Anda akan terasa lebih lemah, lesu, dan tak bertenaga dikala sakit tipes. 4. Gangguan pencernaan. Tipes merupakan penyakit infeksi yang menyerang pencernaan, secara khusus usus. Karenanya, tidak heran jika salah satu gejala yang biasa muncul merupakan gangguan pencernaan, bagus itu diare atau wasir. Diare lebih sering kali menjadi gejala tipes pada anak, walaupun wasir lebih acap kali terjadi pada orang dewasa. Usus yang terinfeksi kuman tidak bisa mencerna makanan dengan bagus yang membuat proses absorpsi air turut terganggu. Walhasil, usus akan mengambil lebih banyak cairan dari dalam tubuh untuk dapat memproses makanan sehingga feses yang keluar akan bertekstur cair. Sementara itu, gejala wasir pada orang dewasa yang kena tipes diakibatkan oleh infeksi kuman yang menghambat pergerakan. 5. Sakit perut. Gejala tipes juga membuat perut menjadi sakit disertai dengan diare. Sistem pencernaan yang bermasalah kemudian akan meminta bantuan otak untuk memicu otot usus berkontraksi agar feses segera dikeluarkan. Selama proses ini, perut Anda akan terasa kram dan mulas. Anda biasanya akan merasakan sakit perut dan diare dalam 8-72 jam sesudah terpapar kuman Salmonella. 6. Nafsu makan berkurang. Penurunan nafsu makan juga merupakan format dari respons peradangan dalam tubuh. Cara imun akan merangsang otak untuk melepaskan zat kimia bernama leptin yang berprofesi menurunkan nafsu makan. Penurunan nafsu makan ini juga bertingkah untuk mencegah kuman masuk lebih banyak lagi lewat makanan. Ketika Anda makan lebih sedikit malahan, artinya Anda memberikan asupan makanan yang lebih sedikit bagi kuman yang ada dalam tubuh Anda.
Gejala penurunan nafsu makan biasanya muncul membuktikan tubuh sedang dalam proses pemulihan dari tipes. Gejala tifus jika terjadi pada orang dewasa hanya sebentar saja. 7. Mual dan muntah. Untuk mengeluarkan panas dari dalam, otak akan segera memerintahkan kelenjar keringat mengeluarkan cairan lewat pori-pori sebagai sistem mengembalikan tubuh Anda ke suhu normalnya. Mual dan muntah menjadi gejala tipes pada orang dewasa sebagai format peradangan di dalam sistem pencernaan. Ketika kuman penyebab tipes menginfeksi dinding lambung dan usus, sistem imun akan merespons serangan hal yang demikian dengan mengirimkan sinyal ke otak untuk menimbulkan rasa mual. Otak kemudian akan memicu organ pencernaan memproduksi lebih banyak cairan yang membuat perut terasa tidak nyaman. Maka Anda akan merasakan mual ingin muntah. Dengan kata lain, mual dan muntah merupakan respons natural tubuh untuk mengeluarkan racun dan kuman dari dalam sistem pencernaan. Gejala tipes yang parah dan termasuk gawat darurat. Sesudah sebagian hari, Anda mungkin merasa gejala tipes mulai perlahan menghilang. Bakteri Salmonella typhi bisa saja masih bersarang dalam tubuh Anda apabila pengobatannya tak tuntas atau tidak efektif. Penyakit tifus memang diawali dengan gejala yang ringan akan melainkan walaupun jarang terjadi, penyakit tipes bisa berdampak fatal seandainya terlanjur parah dan tak kencang-kencang ditangani. Gejala komplikasi dari tipes yang parah dan serius bisa berupa perdarahan dalam ketika ciri-ciri sakit tipes telah parah dan lebih serius, infeksi dapat menyebabkan usus mengalami perdarahan sehingga berlubang. Dalam dunia medis, keadaan ini disebut sebagai perforasi usus. Gangguan pernafasan. Bakteri penyebab tipes juga dapat memicu infeksi saluran pernafasan berupa pneumonia seandainya tidak segera ditangani. Gangguan fungsi jantung. Sakit tipes yang tidak segera ditangani dapat juga menyebabkan miokarditis, peradangan otot jantung, endokarditis, peradangan dinding jantung, sampai gagal jantung akut. Ciri-ciri gejala tipes kambuh. Sebagian orang yang sudah menerima pengobatan dapat kembali mengalami penyakit tipes. Tipes kambuh terjadi pada saat gejala-gejalanya kembali Anda rasakan. Dalam kasus ini, gejala tipes biasanya kembali sekitar seminggu sesudah pengobatan antibiotik selesai. Tetapi, gejala tipes yang kambuh biasanya terasa lebih ringan dan berlangsung singkat. Dokter akan memberikan Anda obat antibiotik untuk mengatasi tipes yang kambuh. Kapan seharusnya ke dokter? Jika Anda mengalami satu atau lebih dari gejala yang berupa, sakit kepala yang tak kunjung reda, demam selama 1-3 hari dan juga tak mereda sesudah minum obat penurun panas, sakit atau kram perut yang parah, diare lebih dari 3 hari. Ini juga berlaku seandainya sebelumnya Anda sudah pernah menerima vaksin demam tifoid. Vaksinasi belum tentu menjamin perlindungan sepenuhnya dari penyakit, secara khusus seandainya Anda tidak menghindari penyebab tipes.